Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga ya, yang memiliki cukup banyak tanaman hias ya. Tidak hanya di bagian ini, di bagian belakang rumah loh. Ini di bagian belakang rumah. Karena sang pemilik memiliki alasan kenapa tanaman-tanaman hias tersebut ini ya, ini ditaruh pada bagian belakang rumah. Dan di sini ya, di sini terlihat ada beberapa jenis tanaman hias, dan di situ Aglonema bicroy-nya ya. Aglonema bicroy-nya ada sekitar 7 pot ataupun polybag. Namun yang rumpunannya di sini ada sekitar 4. Nanti saya juga bakalan melihat beberapa tanaman hias lainnya di depan. Dan di sini tanaman hiasnya terlihat subur ya, terlihat subur. Dan nanti saya juga bakalan mengecek si pemilik rumah ini ataupun beliau menggunakan media tanam apa. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman hias, di antaranya ada begonia silver, kemudian ada keladi tikus, kemudian ada escargot keong ya, begonia escargot keong, dan kemudian ada peperomia watermelon, dan juga ada keladi gingerland, juga ada cokinea angelwing. Kemudian di sini sepertinya ini Syngonium albo ya, kayak albo. Dan kemudian ini Aglonema bicroy. Kemudian ada begonia tapak macan. Di sini juga ada Parvogium magulatum ya. Dan di sini untuk Aglonema bicroy-nya ini sangat rimbun sekali dan sangat rumpun ya, dan terlihat sangat seger. Dan di sini si pemilik rumah menggunakan media tanam yang hampir sama ya, hampir sama, yaitu menggunakan, bisa dilihat ya, menggunakan tanah dicampur dengan sekam mentah. Dan di sini saya bakalan lihat dulu ya. Ini di bagian bawahnya, hanya ditaruh tanah, namun memang yang sudah berhumus ya, yang sudah berhumus seperti ini, yang warnanya hitam pekat ya, yang kemungkinan tanah-tanah ini adalah tanah yang berada pada bagian tempat pembuangan sampah ya. Itu biasanya sangat bagus sekali, dan ini sekamnya hanya ditaruh pada bagian atas, mungkin hanya sebagai pemanis spot ya, karena terkadang ada beberapa orang yang ingin melihat tampilan tanaman hiasnya itu makin menarik ya. Itu biasanya ada yang dikasih batu, ada yang dikasih serabut, dan kemungkinan ini hanya seperti pemanis ya, seperti pemanis agar tampilannya itu lebih cantik mungkin ya, karena hampir seperti itu semua pada bagian media tanamnya. Dan di sini saya punya tip ya untuk tanaman hias peperomia watermelon, bagaimana agar tanaman hias peperomia watermelon ini tumbuh rimbun dan daunnya lebih besar ya. Yang pertama adalah alangkah baiknya ketika mulai muncul bunga pada tanaman hias peperomia, itu alangkah baiknya dipangkas seperti ini. Karena ketika mulai memunculkan bunga seperti ini ya, ini biasanya akan menghambat pertumbuhan daun baru. Ini alangkah baiknya dipotong. Ini sama sekali nggak bermasalah pada pertumbuhan tanaman peperomia watermelon. Dan untuk penempatan tanaman hias peperomia watermelon itu alangkah baiknya berada di area yang teduh, untuk mendapatkan warna cantiknya ya, warna hijaunya. Dan kemudian untuk jenis tanaman hias peperomia watermelon ya, itu menyukai media tanam yang lembab namun tidak basah. Berarti bisa dikatakan bahwa sukanya yang lembab namun tidak basah. Itu berarti
pada bagian media tanamnya itu suka berporos. Berarti alangkah baiknya ketika menggunakan media tanam itu baiknya menggunakan ukuran tanahnya itu 1:1 dengan sekamnya. Misalkan mau dicampur, tapi ketika tidak mau dicampur dengan sekam, hanya akan menggunakan tanah saja, itu juga sudah bisa tumbuh dengan baik. Karena pada dasarnya tanah itu media paling baik untuk jenis tanaman hias, namun tidak begitu berporos ya, Nah, bisa dilihat ya, di sini aglonemanya juga rimbun sekali. Dan saya sudah bilang tadi ya, bahwa tanaman-tanaman hias ini ditaruh pada bagian belakang rumah ini ada alasannya, yaitu alasannya yang pertama, ada beberapa jenis tanaman hias yang memang terlihat cantik dan terlihat bagus, itu biasanya digondol maling ya. Jadi beberapa tanaman hiasnya ini ditaruh pada bagian belakang rumah. Memang ya, untuk sekarang ini sejak tanaman hias itu memang banyak peminatnya, sekarang banyak orang yang usil ya, ketika berada di bagian teras ataupun di halaman itu terdapat tanaman hias, biasanya terkadang diambil orang. Dan ini hanya beberapa koleksi tanaman hias yang ada di belakang rumah. Dan saya bakalan melihat pada bagian depan rumah ya, kira-kira ada jenis tanaman hias apa saja. Dan di sini saya sudah sampai pada bagian halaman depan ataupun teras depan ya. Di sini ada beberapa jenis tanaman hias, dan sampai ujung sana ya, bisa dilihat. Di situ juga penuh dengan tanaman hias. Memang sekarang ini animo masyarakat untuk menanam jenis tanaman hias itu sudah mulai sangat banyak. Hampir di setiap teras itu berisikan tanaman hias, sangat keren sekali ya. Dan di sini ada kaktus, kemudian ada alocasia amazonica, ada terang bulan, kemudian ada sansevieria, dan kemudian ada pilea mutiara, kemudian ada kadaka tanduk rusa yang tanah ini ya, ini rimbun sekali. Dan kemudian ada tanaman bunga mawar, ada begonia katedral, kemudian ada Calathea meranti Bali, ada yang sebutnya juga sebagai triostar, kemudian ada semangka juga, dan kemudian ada peperomia kerut hijau. Di sini untuk peperomia kerut hijaunya hanya menggunakan media tanam tanah, subur banget ya. Namun memang si pemiliknya ini terlihat sangat telaten ya untuk merawat tanaman hiasnya, karena pada bagian media tanamnya ini lembab, basah ya. Dan kemudian ini ada keladi army lokal, dan kemudian ada jenisnya ini, ada yang sebutnya tapak darah ya, namun ini vinca, ada yang sebutnya vinca juga. Kemudian ada begonia silver wing, ada Opsifolia variegata, kemudian di sini ada philodendron ya, ada philodendron jari, kemudian di sini juga ada philodendron linet. Dan tidak hanya pada bagian sisi samping rumah ya, di bagian sisi sana juga terlihat beberapa jenis tanaman hias, ada Sansevieria metallica ya, rimbun sekali, juga ada Aglonema silver queen. Dan sekarang ini saya sudah berada di bagian sisi teras ya. Di sini ada 2 pot tanaman hias Sansevieria metallica, ada juga yang sebutnya Sansevieria putih ya. Di sini ada 2 pot, terlihat rimbun sekali ya. Kemudian ada kemuning juga. Ada philodendron brekele, kemudian ada Sansevieria monshine, kemudian ada pakis semut ataupun gimbal, kemudian ini Aglonema silver queen, ini rimbun sekali ya.
Dan kemudian ini ada Indian Love Song, kemudian ada Sansevieria pedang, ini juga ada pisang hias, ada Aglonema Big Croy. Kemudian di sini juga ada Alocasia amazonica, dan di sini bisa dilihat ya tanaman hias Syngonium Maria Aloysianya ataupun Syngonium bronze. Ini rimbun sekali, namun memang warnanya itu tidak begitu cantik. Karena apa? Ini berkemungkinan sekali bahwa tanaman hias ini ya, untuk Syngonium dan beberapa lainnya ini banyak sekali terkena cahaya asupan matahari ya, yang secara berlebihan. Karena bagian daun-daun yang masih muda ini warnanya sudah seperti ini. Kemudian ada keladi balon juga. Dan di sini juga ada Calathea triostar ya. Keren banget, rimbun sekali ya. Dan sangat cantik sekali. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias Wijaya Kusuma. Dan di sini untuk penataannya sama sekali tidak menggunakan rak, hanya ditaruh pada bagian dasar ya, di bawah, pada bagian bawah sini. Namun memang ya, ketika halaman ataupun teras itu terdapat tanaman hias dan ditata sedemikian rupa dan dengan bagian halamannya juga bersih seperti ini, maka juga akan menjadikan pemandangan yang indah ya, pemandangan yang indah, dan terlihat rumah itu lebih asri lagi, lebih asri. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan perawatannya, dan bagaimana juga cara menatanya ya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.